Oke, selamat siang di Surabaya nih. Kali ini saya lagi berada di Jalan Raja Wali ya, di kota Surabaya. Di depan saya ini adalah sebuah tiang peninggalan dari OJS ya, OS Java Center Maskapai. Ini tram listrik yang pernah ada di Surabaya. Ini peninggalannya tiangnya ini. Nah, di dekat tiang ini di sebelah baratnya tuh kemarin beberapa waktu lalu itu sedang ada pengerjaan ini ya, gorong-gorong gitu, saluran air. Ini akhirnya relnya itu, rel bekas tram listrik ini terlihat di sini. Ini ada dua jalur di sini ya, dua jalur ganda ini, double track. Ini dulu merupakan jalur yang menghubungkan antara Williams Plain atau sekarang di kawasan Jembatan Merah menuju ke Tanjung Perak yang ke arah sana. Nah, jadi selain tiang listrik yang di sebelah sana, itu juga masih ada satu lagi yang tersisa yang masih utuh bentuknya. Itu di sisi sebelah utaranya, ketutupan pepohonan kayak gini. Ini saya ditemenin sama teman-teman dari komunitas Begandring Surabaya. Ini sama Mas Agung yang ini nih, Mas Agung biasanya. Ini Dedi nih. Nah, ini baru di endorse dari baju YouTube Cinta Sejarah. Ini yang satunya nih ya. Cuma gitu ya? Ya cuma dulu. Ya itu. Sing ini loh, sing iso. Oh, yang ada ininya yang huruf T, iya. Yang itu kan udah itu di depan sana udah hilang. Ini. Jadi ini dulu tuh ya. Iya. Ini dulu jadi buat cantelannya aja ya, cantolannya kabel di sini. Aja karena listriknya tuh dialirkan listrik itu pakai kabel overhead gitu ya. Jadi yang supply listrik namanya perusahaan Anyem. Gimana ini adalah Indis Elektrise Maskapai kalau nggak salah. Caganya tuh yang udah terpendam tanah nih, jadi jalur hijau gitu, jadi taman kan. Ini ke depan sana tuh ke arah Tanjung Perak. Gimana Mas Agung? Ini harapannya? Tiang ini akan harapannya gimana? Kita dipindahkan ke kota tua ya, Surabaya ya. Kota lama ya? Kota lama Surabaya. Biar bisa dijadikan yang sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Karena kota lama Surabaya itu kan juga dilewati tram listrik ya. Iya, pada zaman dulu ya. Makanya Pemkot Surabaya memindahkan ini ke kota lama. Kota lama. Ya daripada hilang Mas ya. Iya. Karena ini salah satu yang masih yang tersisa. Asli ya, tersisa di kota Surabaya. Udah 1 abad nih berarti ya. Iya. Karena 1923 kan diresmikan ya. dibuka. Ya seperti ini sekarang kondisinya. Ini tadi kita akan lihat lagi relnya. Ini jadi relnya ya. Ini relnya pakai tipe R33. Seperti ini. Ini relnya bukan rel tipe groove ya. Rel tipe groove itu yang dipasang di aspal gitu, ada alurnya. Sementara ini tuh dipasangnya memang di tanah, di permukaan yang lunak ya, karena ini jalur bebas, tidak menyatu dengan jalan raya. Kalau seperti yang di jalan Raya Darmo, di tengah kota ya, kayak di Jalan Pahlawan, lalu juga Jalan Raja Wali, itu relnya pakai rel tipe groove karena dia menyatu dengan jalan raya, ditanam di sana. Nah, yang ini dia jalur bebas, jadi tidak menyatu dengan jalan. Pada saat itu tram listrik itu melaju pada kecepatan 30 km per jam ya, batas kecepatannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu di tahun 1935 itu jalur kelas 2 itu bisa ditingkatkan sampai 40 km per jam. Jadi ada peningkatan batas kecepatan di tahun 1935 dari 30 ke 40. Tapi dalam jalur bebasnya sendiri seperti di sini ya, yang menyatu dengan jalan raya yang berbaur dengan lalu lintas di tengah kota itu tetap dipertahankan batasnya 30 km per jam. Sementara yang di jalur bebasnya seperti ini yang tidak menyatu itu 40 km per jam di tahun 1935. Jadi seperti ini. Ya harapannya seperti tadi dibilang Mas Agung ya. Ini artefak-artefak tram listrik yang masih tersisa ini bisa diselamatkan di tempat yang seharusnya memang lebih menghargai nilainya ya, dipajang seperti itu. Jadi bisa jadi edukasi juga oleh pemerintah kota Surabaya, mungkin bisa dipindahkan ke
kawasan Kota Lama dipajang di sana. Seperti itu. Ini juga relnya ini insyaallah jadi barang pajangan di sana buat keperluan pariwisata ya, edukasi ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada saat itu OJS itu menerima sumber listrik untuk tram listriknya tuh dari perusahaan Aniem. Nah, ini saya sama Mas Agung. Mas Agung tuh pernah ngeriset sedikit-sedikit Mas ya tentang perusahaan Aniem. Jadi Aniem tuh kepanjangannya apa Mas? Algemene Nederlandse Indisch Elektriciteit Maatschappij. Nah, bisa cerita sedikit nggak Mas? Itu berdirinya tahun berapa di Surabaya tuh, sejak kapan? Iya. Jadi Aniem itu membeli konsesi kelistrikan di 4 kota, ada Surabaya, Semarang, kemudian Pasuruan sama Malang. Nah, Aniem itu didirikan pada tanggal 25 Mei Ya. 1909. Ya. Nah, kerjasama dengan OJS itu untuk mensuplai listrik, tram listrik di kota Surabaya. Kebetulan pada saat itu Aniem itu mendirikan namanya Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA. Itu di daerah Mendalan. Mendalan tuh daerah mana? Kediri, Malang itu? Kediri Malang, atau Kediri Malang. Dan di situ PLTA Mendalan mensuplai listrik untuk kebutuhan tram listrik di kota Surabaya, karena kalau memakai pembangkit di kota Surabaya itu tidak mencukupi, Terlalu kecil dayanya. Oh, oke. Di Mendalan tuh tahun berapa Mas kurang lebih dibangunnya? 1900 belasan. Berarti sebelum tram listrik ada? 1926 atau 27. Oke. Itu sebelum pada saat beberapa tahun setelah tram listrik ada. Ya. Nah, kemudian memang itu pakai pembangkit listrik tenaga diesel sama pembangkit listrik tenaga uap yang di Perak. Awalnya berarti? Awalnya. Oke. Nah, karena kebutuhan daya listrik semakin tinggi, Ya. maka dibuat PLTA Mendalan dan jaringan kelistrikannya sampai ke Surabaya. Oke, berarti itu yang bukan hanya tram listrik, berarti seluruh kota tuh pakai Aniem itu? Iya, seluruh kota pakai Aniem. Pakai Aniem itu. Kantor pusatnya di mana Mas? Kantornya di Surabaya? Kantornya di Surabaya itu di Jalan Gebrongan. Yang jadi gedung Yang jadi PLN? Gedung PLN sekarang ini. Oh. PLN APJ Surabaya Utara. Oke, siap. Oke Mas Agung, ada info lagi yang mau ditambahin nggak? Sementara cukup dulu. Itu dulu ya. Oke, terima kasih buat Mas Agung. Jadi seperti yang Mas Agung bilang ya, jadi itu disupport oleh Aniem, dan saya mau tambahkan lagi OJS itu kontraknya tuh 5 tahun pertama ya. Jadi ketika tram listrik itu dibuka, itu OJS dan Aniem itu, atau perusahaan listrik bernama Aniem itu melakukan kontrak kerjasama untuk durasi 5 tahun pertama. Jadi kurang lebih begitulah ringkasannya. Saya sama Om TP. Om TP, Yes. setelah lihat cagak tram listrik ini, Ya. harapannya apa Om TP? Ya kalau bisa harus dilestarikan, disisakan satu minimal, atau kalau ada ya disisakan. Karena ini sebagai pertanda bahwa pernah ada jalur tram. Sayang kalau dihilangkan atau sampai dibongkar, sayang. Harusnya ada lah, dilestarikan lah. Om TP kemarin waktu ada pengerjaan Kota Lama itu, Ya, Om TP sempat lihat ada rel katanya. Betul, sama Mas Agung. Itu gimana ceritanya Om? Ya waktu itu kan saya sama Mas Agung siang-siang di depannya Jalan Raja Wali, tepatnya di depannya Bank BRI awalnya. Ya. Itu terlihat jelas dua jalur rel ganda, terus sama beloknya ke Internasio itu. Terus sama di tikungan depannya Javas Bank. Javas Bank BNI itu. Ya, jadi ada 3 titik yang kemarin saya dokumentasi. Ya. Dan harapannya sih saya dengan revitalisasi Kota Lama kemarin harusnya itu ditampakkan lah, walaupun berapa meter. Tapi ternyata kan dipendam lagi ya. Iya. Ya, harapan kami sebagai pengacara ditampakkan untuk edukasi dan pemahaman para warga Surabaya. Iya, betul. Apalagi sekarang Kota Lama udah lagi Betul, hits ya Om. Iya, jadi Kota Lama nggak hanya bangunan fisik, tapi infrastruktur yang pernah ada itu di jarak kami harus ditampakkan. Iya, betul. Oke, udah itu aja Om TP harapannya. Ya, harapan saya itu untuk edukasi, karena edukasi sejarah itu penting sekali. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Insinyur Soekarno. Terima kasih Om TP. Semoga Sama-sama. didengar pihak Ya. terkait Om ya. Ya. Oke, jadi sekian aja vlog singkat saya di bekas tiang listrik tram Surabaya yang sudah ada sejak tahun 1923, atau ya udah kurang lebih udah satu abad lebih setahunan lah tiang ini berdiri di sini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.